Hai brosis, selamat datang di channel Rina Des. Pada video kali ini, Rina Des akan share ke brosis nih ya, cara gimana sih biar kita tuh mencegah perselingkuhan. Wah, karena nih Rina baru dapat kabar dari teman Rina kalau dia tuh pacaran 7 tahun, ujung-ujungnya diselingkuhin. Jadi banyak banget nih ya orang-orang di sekitar Rina tuh yang kayak si ini gitu. Teman Rina yang satu dia gagal tunangan, dia udah tunangan terus gagal gara-gara si cowoknya selingkuh dan LDR. Terus yang kedua, teman Rina pacaran 7 tahun dari SMK terus LDR, diselingkuhin. Terus pokoknya masih banyak lagi orang-orang yang selingkuh di sekeliling Rina, orang-orang yang diselingkuhin gitu. Dan pasti korbannya itu ya cewek gitu kebanyakan, dan itu yang bikin Rina kayak aduh gimana ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin memang dia bukan yang tepat gitu kan, emang berarti Tuhan tuh maha baik, udah nunjukin gitu kalau dia itu orang yang salah. Oke, Rina akan kasih tahu nih ke brosis tips dari Rina untuk mencegah perselingkuhan. Yang pertama, adanya komitmen di dalam hubungan kalian. Maksud Rina di sini adalah kalian berdua harus bilang. Maksudnya di sini komitmen itu kayak konsekuensi yang didapatkan kalau misalkan dari kalian itu ada yang selingkuh gitu. Kayak misalkan Rina, pasti Rina selalu bilang kayak gini, kalau misalkan Rina diselingkuhi gitu, kalau misalkan kamu selingkuh gitu ya, nggak akan pernah ada kata maaf, dan mau sampai gimana pun nggak akan pernah maafin gitu, dan bahkan untuk balik lagi pun Rina nggak akan pernah mau. Bikin kesepakatan menurut brosis masing-masing, terserah mau kayak gimana. Tapi kalau menurut Rina kayak gitu, karena emang Rina tuh benci banget sama hal yang kayak gitu. Kayak misalkan ya kamu maruk banget sih gitu kesana mau kesini mau, kenapa kalau emang kamu suka sama dia gitu kan, ya kenapa nggak mutusin aku dulu gitu loh. Terus misalkan dia alasannya kayak ya aku tuh sayangnya sama kamu gitu. Kalau sayang tuh nggak gitu, sayang tuh hanya cuma untuk satu. Sayang setia itu setia pada satu, jadi nggak bisa sayang tuh kedua cewek tuh nggak bisa, harus satu gitu. Yang kedua, biasanya orang selingkuh itu karena adanya kayak komunikasi kalian nggak lancar. Kalian sibuk sama masing-masing, sama kesibukan kalian masing-masing, itu biasanya akan adanya perselingkuhan. Gimana caranya biar kita tuh nggak diselingkuhi, itu caranya gimana gitu. Nah, mulai sekarang rubahlah brosis. Kayak misalkan kalian harus saling perhatian kayak dulu, terus juga nyempetin chat, terus juga kayak sekedar nanya kamu lagi apa, jangan lupa makan siang. Walaupun memang tidak harus chatan setiap jam, 1 jam sekali atau setiap menit sekali kayak anak SMA dulu, tapi setidaknya ada hal-hal atau perhatian kecil yang brosis kasih buat dia gitu, dan menandakan bahwa sesibuk apapun brosis, dia tetap jadi prioritas brosis gitu kan, walaupun memang brosis sibuk. Nah, setelah itu coba bicarakan baik-baik atau berdiskusi berdua tentang hal yang kayak apa yang harus aku rubah, kenapa aku salah apa, atau misalkan ada hal yang aku salahkah, dan jadilah pendengar yang baik. Ketika dia lelah dengan pekerjaannya, dia minta brosis untuk dengerin curhatan dia, ya dengerin aja gitu. Karena jadilah rumah yang nyaman untuk dia. Saat dia pulang tuh pasti dia akan pulang ke rumah, jadilah kita rumah yang nyaman untuk dia gitu loh brosis. Jadi walaupun kita misal LDR-an ya sama dia gitu, komunikasi itu tetap penting. Karena kita LDR, terus kita ngapain gitu, pasti komunikasikan. Kalau kita komunikasinya nggak berjalan lancar, dan kita juga sama-sama sibuk masing-masing, dan paling nggak chat malam doang, nah itu tuh malah dia ngerasa kayak mencari sesuatu hal yang baru gitu tuh. Yang ketiga, pasangan biasanya selingkuh karena adanya kesempatan atau mencoba tantangan hal yang baru. Nah, kalau misalkan nih ada
biasanya ya orang selingkuh tuh karena adanya kesempatan. Nah, gimana sih Rin caranya biar enggak terjadi perselingkuhan? Nah, jadi yang tadi Rina bilang ya, jadi sesibuk apapun brosis, kasih perhatian kecil buat dia. Pokoknya jangan nunggu dia yang ngasih perhatian duluan gitu, kayak misalnya atau enggak lah gengsi, kenapa enggak dia aja duluan yang ngechat, kenapa dia enggak ngingetin makan siang, kenapa dia enggak ngingetin ini, enggak nanya lagi apa segala macem. Udahlah, hapus ke apa ya, keegoisan kayak gitu tuh, kegengsian kayak gitu tuh. Jadi ya sama-sama aja lah, ya kan, bisa. Jadi kayak brosis bisa ngasih perhatian duluan ke dia sebelum orang lain ngasih perhatian ke pasangan brosis. Kayak nanya jangan lupa makan siang, terus juga semangat ya kerjanya. Itu tuh ya bikin dia tuh merasa kayak kamu tuh peduli sama dia gitu. Dan dia kayak nggak mungkin gitu untuk setega itu untuk selingkuh gitu. Yang keempat, biasanya pasangan berselingkuh itu karena udah bosan. Kayak misalkan hubungannya udah terlalu lama, misal itu tuh biasanya karena alasannya bosan gitu. Coba kalian bikin hal-hal yang baru berdua. Kayak misalkan kalian nih sebulan ini tuh sibuk sama dunia kalian masing-masing, entah itu kalian LDRan, entah itu misalkan kayak kalian sibuk dengan kerjaan masing-masing. Coba deh kalian untuk mencoba hal-hal yang baru bersama pasangan brosis. Kayak misalkan kalian main, menyempatkan waktu untuk keep time bareng. Itu tuh hal yang penting sih menurut Rina. Nah dari situ tuh mulai rasa kayak wah bahagia lagi. Karena menurut Rina ya, kayak misalkan chatan doang gitu, terus video call setiap hari-harinya kayak gitu, terus itu tuh ya bikin monoton gitu tuh. Bukan monoton, gimana kayak bosen gitu, jujur. Jadi kayak pasti dalam 1 minggu sekali tuh atau sebulan sekali lah gitu ya, hal yang baru apa gitu, kayak misalkan ya makan di luar kek atau main kek gitu. Itu bebas sih segimana masing-masing pribadi. Nah jadi nih Rina rangkum ya. Yang pertama, gimana caranya agar kita itu terhindar dari perselingkuhan. Yang pertama tadi harus ada konsekuensi. Kalian sama-sama bilang kalau misalkan pasangan brosis gitu ya, pokoknya kalian harus punya komitmen, bukan ngasih konsekuensi. Kalau misalkan kamu sampai selingkuh, aku nggak akan pernah maafin kamu sampai kapanpun juga, dan kita langsung end gitu kan. Jadi oke, udah tahu kan konsekuensinya, jadi tanpa ada kata apa-apa. Tapi kalau misalkan memang kata brosis, kalau kamu selingkuh, oke, aku akan maafin kamu 1 kali. Tapi kalau misalkan setelah itu kamu masih selingkuh juga, aku nggak akan bisa maafin kamu gitu. Yang kedua, tetap berikan kepedulian buat pasangan brosis. Entah itu hanya sekedar nanya kamu udah sarapan belum, atau kamu jangan lupa makan siang, atau semangatnya kerjanya. Hal itu tuh walaupun hanya hal-hal kecil, tapi itu tuh penting banget. Jadi walaupun hubungan kalian ini udah berjalan lama, kayak merasa udahlah, udah sering diingetin kayak gitu doang, kayak anak kecil gitu ya, terus apa bedanya gitu kan kalau misalkan brosis dengan orang lain yang bukan pasangan dia. Kan pasangan itu kan beda, maksudnya sama orang lain tuh ya, ada yang ngingetin, ada yang perhatian, walaupun hal-hal kecil gitu. Walaupun hubungan kalian udah lama, tetap harus ada perhatian kecil. Yang ketiga, jangan sibuk terus dengan dunia brosis sendiri sampai brosis tuh lupa kalau brosis punya pasangan. Aduh, ini tuh parah banget, sampai lupa. Jadi walaupun brosis sibuk, usahakan untuk ya dia tuh prioritas gitu tuh ya. Kalau misalnya memang sayang, tapi kan maksudnya sesibuk apapun kita, nggak ada alasan untuk bilang kalau aku tuh sibuk gitu. Sebetulnya bukan sibuk, tapi segimana aku prioritas di kamu gitu. Selanjutnya yang keempat, lakukan hal-hal baru. Lakukan hal-hal baru yang brosis belum pernah lakuin. Kayak misalkan main bareng, hangout sama pacar, keep time, atau makan di restoran atau di tempat yang belum pernah kalian coba. Pokoknya hal-hal baru yang bikin hubungan kalian tuh jadi berwarna lagi gitu. Jadi kayak nggak monoton gitu. Nah brosis, jadi tadi adalah tips dari aku untuk menghindari perselingkuhan. Nah ini ada quotes nih dari aku ya. Aku sambil baca. Tapi tetap saja perselingkuhan bukanlah pilihan yang tepat, meskipun pasangan hanya menjadikannya pelampiasan saja. Perselingkuhan ini terjadi karena kurangnya kerjasama dan komunikasi di antara kalian.
sehingga pasangan tidak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya inginkan dan keluhkan dalam hubungan kalian. Oke brosis, jadi tadi adalah tips dari aku caranya biar kita tuh terhindar dari perselingkuhan. Semoga video kali ini bermanfaat buat brosis yang suka sama video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis ya. Sampai jumpa lagi, dadah.